Halo guys, ada yang bertanya, bagaimana sih pacaran yang berkenan di hadapan Allah? Nah guys, yang pertama, pacaran sekali untuk menikah. Pacaran bukan untuk pameran, supaya orang tahu kalau guys sudah dewasa. Pacaran juga bukan karena untuk merubah status dari hidup sendiri alias melajang menjadi berpasangan. Supaya tidak dikatakan ketinggalan zaman atau kurang pergaulan atau kuper, maka saya berpacaran. Agar lepas dari persoalan dan tekanan yang ada di rumah atau di kos. Untuk mengobati hati yang luka habis sudah dikecewakan oleh pacarku. Atau untuk menaklukkan setiap teman lawan jenisku. Atau agar aku dapat memanfaatkan pacarku dan lain sebagainya. Dan masih banyak alasan-alasan berpacaran yang salah yang bisa membahayakan guys. Karena itu perlu memiliki motivasi yang benar untuk mengambil keputusan I love you kepada pasangan kita guys. Berpacaran bukan hanya berbicara masalah senang aja, tetapi perlu kematangan pribadi. Jadi kalau masih merasa seperti anak, ya jangan dulu deh. Sebab itu mulailah dengan roh dan jangan mengakhiri dengan daging. Paulus mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, berperilakulah sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak Allah berarti harus berjalan di dalam Roh Kudus. Sebab daging bertentangan dengan roh. Guys bisa membaca Roma pasal 8 ayat 14 dan Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Nah guys, menyadari bahwa guys adalah anak Allah berarti ketika guys mengambil keputusan untuk berpacaran, mulailah dengan benar. Jika guys mencintai seseorang, maka guys harus menghormatinya karena cinta bukan hanya berarti ekspresi tetapi juga tanggung jawab. Kesiapan diri sangat penting guys. Jika guys masih hidup dalam kebencian atau penyakit emosi yang belum diberesin dengan Tuhan dan tentu juga dengan sesama, maka guys akan banyak mengalami kesulitan dalam berpacaran. Terutama dalam menghargai pacar guys. Ya, bagaimana bisa menghargai pasangan guys jika diri sendiri saja tidak dapat dihargai guys. Kalau begitu penting sekali untuk merencanakan segalanya, termasuk merencanakan kapan saya akan menikah. Kata orang, when you fail to plan, you plan to fail. Yang berarti kalau kamu gagal merencanakan sesuatu, kamu sedang merencanakan untuk gagal. Pacaran bukan untuk mengisi waktu dan untuk berkencan atau bermesraan dan melampiaskan nafsu birahi, tetapi untuk persiapan menuju ke pernikahan. Kalau guys tidak kepingin nikah, jangan coba-coba untuk berpacaran. Pacaran tidak sama dengan beli sepatu. Bila tidak cocok, bisa beli lagi yang lain. Saat guys memutuskan bahwa dialah pacar guys, maka tidak ada kata putus atau hanya sebagai uji coba. Maka berdoa dan pertimbangkanlah segala keputusan guys dengan matang dan menunggu waktu yang tepat. Cinta itu buta? Oh tidak, bagi saya cinta itu melihat, memerlukan pertimbangan yang matang. Artinya guys tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Sayang ya, banyak gereja sangat abstrak dalam membicarakan cinta. Tidak ada ketentuan yang konkret dalam mengatur anak muda dalam hal berpacaran. Sehingga banyak anak muda ketika mengambil keputusan membawa nama Tuhan menjadi rohani gitu loh. Ada yang mengatakan begini, saya tidak pernah melihat bangkitnya kegerakan nabi-nabi kecuali saat suatu gereja dilanda cinta. Ketika seorang dilanda cinta, tiba-tiba saja ia menjadi begitu pekah dengan suara Tuhan. Saya sering didatangi orang yang dengan yakin berkata bahwa dia mendapatkan nubuatan Tuhan dan Tuhan menyetujui pilihannya. Bahkan banyak juga orang yang berani memastikan bahwa dia mendapatkan penglihatan atau mendengar suara Tuhan secara audible. Ingat ya, jangan menyebut atau membawa nama Tuhan secara sembarangan dalam pengambilan keputusanmu. Ada ayatnya loh dalam Keluaran 20 ayat 7. Mengapa demikian? Sebagai contoh saja, pada saat mulai berpacaran, dengan mantapnya mereka berkata bahwa Tuhan sudah berbicara kepada kami masing-masing. Bahwa Tuhanlah yang menjodohkan kami dengan penyataan atau tanda-tanda ajaib. Kayak Nabi aja. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ketika tidak cocok lalu ngomong, kalau Tuhanlah yang suruh mereka putus. Orang macam apa ini? Tuhan selalu konsisten dengan firman-Nya. Shalom.